Diakui sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, tentu membuat kita bangga akan apresiasi dunia terhadap budaya Indonesia. Di Trenggalek, Jawa Timur, batik bukan sekedar produk budaya, tetapi juga menjadi produk unggulan di sektor ekonomi kreatif. Nama saya Abdul Mukid. Saya Laventina Larasati. Pak Sukono, batik tulis Rahayu. Saya menggeluti usaha batik Ra-Ra. Saya mulai usaha batik ini sejak tahun 2009. Jadi sebenarnya memang background saya dari seni rupa Ikip Malang. Saya dulu pernah menjadi guru seni rupa. Berdiri sejak tahun 1979. Ini usaha saya mulai dari 2011. Saya Watiah. Saya diserondakan. Ini batik asli Trenggalek, batik tulis. Awalnya tahun 65. Nama saya Tipu dan usaha saya batik Tie Poek. Pertama kali saya berdiri tahun 2010. Nama saya Kartini. Nama saya Marniani. Nama usaha batik saya Narisa Batik. Nama batik saya Batik Gotin Barlami. Nama saya Sunarti. Produksi batik tulis Tan Sekar Arum. Berdiri sejak 2010. Terus belajar batiknya itu dari mulai tahun 1975. Banyak perajin batik lokal yang masih konsisten berinovasi baik dari segi desain, pewarnaan, hingga cara pemasaran batik Trenggalek. Tapi kalian sudah paham belum tentang motif batik khas Trenggalek? Khasnya batik Tipu sendiri itu ada cengkeh, turung boyakso, duren, manggis, minak sopal juga ada, ya. Terus pandilem itu. Waktu itu belum ada istilah gambar cengkeh itu. Itu dari kami sendiri usul supaya agar dapatnya batik Rahayu, batik terutama batik Trenggalek diberi tanda khas tradisional gambar cengkeh di tiap-tiap motif, di tiap-tiap gambar ditaruh gambar cengkeh, meskipun hanya beberapa, ada yang banyak, ada yang sedikit. Mengapa motif batik diadakan? Ya agar ada beda, untuk membedakan batik khas Trenggalek. Namun ada juga seorang pembatik yang masih tetap konsisten memproduksi batik klasik hingga saat ini. Sido Mukti, Sido Luhur, Semen Romo, Klitik Long, Parang Rusak, Parang Janoko, dan Liris. Banyak sekali, Mbak. Beliau juga menjadi saksi sejarah kejayaan batik Trenggalek di tahun 80-an. Tahun 70. Batik Trenggalek itu dulu ya banyak, tapi saya ini masih belajar kok laris gitu, Mbak. Banyak orang beli yang dari Sumatera, dari Malang, mana-mana beli di pasar. Saya itu bawa 50 habis, bawa berapa habis. Surondakan ini orang batik baik-baik, Mbak. Pinter-pinter, ini Surondakan ini orang pinter batik, semua pinter batik. Sekarang tidak ada orang yang tapian, sekarang semua pakai kimono. Lari sekali, Mbak, sampai bisa untuk menyekolahkan anak-anak itu ya dari batik itu. Jadi daerah Mataraman, seperti mulai dari Solo, kemudian Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Ponorogo, itu kan batiknya mengikuti batik-batik dari Solo dan Jogja, ya, banyak seperti itu. Jadi motif-motifnya masih seperti itu, motif-motifnya seperti itu.
Jadi namanya batik ini. Sehingga tidak ada bedanya, bahkan di zaman kejayaan batik Trenggalek itu menurut ceritanya dari bapak saya dulu itu sampai pembeli dari Solo itu pasarnya di Solo gitu, pembatiknya di Trenggalek dan di Tulungagung di daerah Kambret itu. Trenggalek waktu itu hanya ada kerajinan batik tulis, batik tradisional, batik bukan batik dengan warna sentetis, tapi warna-warna tradisional. Hanya dikerjakan dengan orang-orang desa. Di tiap desa, di tiap rumah hampir atau memang diadakan penggalaan, diadakan kegiatan membatik dengan ciri khas warnanya, terutama yang tidak dapat dibedakan warna. Soal lain-lain itu sudah lain. Seperti halnya kalau warna batik tradisional itu hanya ada pedelan, ada warna-warna putih dan soga. Mengenalkan dan melestarikan batik memang bukan tugas yang mudah. Selain upaya mandiri dari para pembatik, pemerintah setempat pun juga berupaya melalui program-program strategis seperti adanya Galeri Gemilang sebagai tempat pemasaran produk khas Trenggalek seperti batik dan produk unggulan lainnya. Dari pemerintah kita disediakan 2 galeri untuk penjualan batik, itu ada di Galeri Gemilang, satu lagi adalah di stadion ada Dekranasda. Jadi para pengrajin batik bisa menjual batiknya di 2 galeri itu. Pemerintah daerah dalam hal ini perindustrian membina secara langsung dari masing-masing pengrajin. Tiap bulan perindustrian mengadakan kelompok-kelompok untuk dididik, berlatih untuk dapat bisa membuat sendiri. Waktu itu kami pun diantaranya satu kelompok juga dibina oleh perindustrian di desa, di Kelurahan Sumbergedong. Waktu itu ya tidak segan-segan doteh pakai alat-alat warna, pakai warna biru merah kuning. Itu kalau kita mengerjakan batik bikin warna ya kena dampak, tangannya itu kan kuning, ada warna merah biru. Setelah itu berselang berapa bulan oleh Dinas Perindustrian di Solo praktek sendiri dengan dipantau oleh Dinas Perindustrian. Ya ternyata ya banyak yang belum bisa, yang itu suatu pekerjaan yang rumit, jadi harus mengalami kesulitan dalam hal mengerjakan proses pembikinan batik. Waktu itu beberapa daerah diusahakan untuk bisa membatik, sehingga tiap desa diadakan latihan-latihan, namanya deklat, dididikan ya latihan mewarna, yang batik ya khususan batik, yang perindustrian ini hanya menangani pewarnaan. Adapun batiknya diserahkan pada masing-masing kelompok. Ternyata sudah jalan. Menurut saya, program pemerintah sudah cukup bagus. Salah satunya yang membantu pembatik itu adalah dengan adanya SK Bupati yang mengharuskan tentang peraturan pemakaian dinas di hari Kamis yang mewajibkan para ASN untuk memakai baju batik Trenggalek. Itu sangat membantu kami dalam memasarkan batik di musim pandemi ini. Iya, itu ada pelatihan saking Komindak niku, melatih warna alam, kula nyobi-nyobi ngoten, kula jual teng
yang sudah niku, yang sudah bisa seperti Mbak Ruri, Mbak Tipu itu ternyata kok laku, terus saya bikin sendiri gitu. Pelatihan batik warna alam, terus pelatihan batik warna sintetis, pakai rimasol, indigosol itu. Mulai 97 kula sampun buruh batik tengene Pak Kono Batik Tulis Rahayu. Wonten nggih teng mriku 7 tahun. Terus ada pelatihan saking Komindak. Saking Koperindak ada pelatihan sekitar tahun nggih 90-an. 98, 99 paling niku ada pelatihan mantun ngoten kula dijak pelatihan warna kimia. Tapi kula mboten nyantol nggih. Terus ada lagi pelatihan 2016 pelatihan warna alam wonten Yogya. Niku kula gadah semangat wonten. Akhire kula 2016 niku mulai bikak. Niku asal pengalaman saking Yogya niku ngoten. Terus ada pelatihan malih wonten Malang 2019. Niku juga warna alam. Dadi kula imbu semangat ada pelatihan di Malang warna alam juga niku ngoten. Saya Ilma Bigna Cahya sebagai cucunya Pak Kono. Selama ini Batik Tulis Rahayu belum ada campur tangan pemerintah. Kita masih mempertahankan dari hasil kita sendiri meskipun ya secara signifikan emang turun, termasuknya sudah turun nggak seperti sebelumnya. Pemerintah sendiri saya belum dengar ya kalau ada program-program dalam bentuk apa saja, saya belum pernah dengar sih selama ini. Ini sudah berjalan mau 2 tahun ini juga ya kita masih bertahan sendiri. Kalau sebelum pandemi sebelumnya pernah apa? Kalau sebenarnya dari dulu itu Batik Tulis Rahayu itu sudah emang didukung dari pemerintah kan berjalannya waktu kan ini udah berapa tahun ya, 30 tahun ya, kita kan sudah bisa buka toko sendiri, udah mulai bisa memasarkan sendiri. Mungkin bantuan-bantuan tertentu tuh seperti kayak program-program untuk cara memasarkan seperti kayak pameran kayak gitu sih, itu aja sih. Selama ini memang ada asosiasi lewat online aja, Zoom gitu apa, meeting lewat itu aja. Untuk pameran sama sekali belum ada ya. Iya, membahas masalah pemasaran lewat apa ya, dunia online gitu. Dengan pelatihan kok. Pameran sepindah dari Malang niko, terus niki kan badhe pameran datang Jakarta, pandemi niko mboten tamtu. Di tahun 2018 melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek memiliki program strategis komunal branding untuk produk batik dengan satu merek yaitu Teranggali dan didaftarkan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek. Waktu itu saya menjelaskan kepada Pak Emil, ya. Jadi saya menjelaskan kepada Pak Emil tentang batik itu ya, tentang batik itu. Jadi yang motif yang cengkeh sama manggis itu ya, sama manggis, cengkeh sama manggis. Itu kan kalau kita mengikuti lomba desain itu kan harus ada deskripsinya kan, ada filosofinya. Terus pokoknya saya kasih filosofi kalau cengkeh itu sebenarnya mulai dari batangnya, kemudian akarnya sampai pada daunnya. Daunnya kan masih bisa dipakai untuk minyak itu kan. Kemudian aneh itu masih gunakan semuanya. Jadi makanya itu saya nembangkan bahwasanya orang hidup itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang hidup itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang disimbolkan seperti mana. Sedangkan manggis itu kan warnanya kan merah hati kan, sebagaimana hati, tapi dalamnya kan putih manis gitu ya. Maka itu saya lambangkan bahwa hati yang jernih, hati yang suci, hati yang jernih. Jadi hati yang jernih itu di dalam bahasanya itu terang ing penggalih. Maka terang ing penggalih ya.
Terang Benggale, sehingga sesuai dengan namanya Trenggalek itu asalnya dari terang gale. Seperti ombak yang pasang surut, begitu juga batik. Peminat dan daya beli masyarakat meski beberapa saat cukup meningkat, tetapi juga menemui beberapa kendala. Terlebih saat pandemi, mereka dituntut beradaptasi dan tidak bisa hanya bergantung pada cara konvensional lagi. Kula nggih jualan liwat online juga nggih pajeng ngoten. Tapi nggih mboten kados saderenge pandemi. 2 tahun pandemi ini pasti penjualan menurun ya. Penjualan menurun itu biasanya khusus di pemesanan seragam kantor, seragam sekolah, seragam dinas itu pasti menurun. Jadi saya berinovasi saat itu di awal-awal pandemi itu bikin daster batik, baju-baju piyama batik. Pembeli lah akhir-akhir ini sepi, kendalanya niku. Terus bahan-bahan naik juga karena apa mbak? Apa ya sepi juga niku. Jadi kendalanya itu bahan baku juga naik. Terus pembeli pun sepi, ngoten. Pesanan nggih sepi, mboten kados sebelum pandemi. Dulu sebelum kena dampak corona itu 15 orang, tapi sekarang separuhnya. Pembatik niku nek riyen kan kathah nggih mriki, tapi nek sak mangken wonten pandemi niku nggih rada dikurangi niku wathah. Maune gangsal 12 sak mangken namung 7, 8 ngoten. Waktu dulu laris sekali mas, mbak, laris banget. Sekarang nggak ada orang beli jarit. Untuk kendala pemasarannya, kita bersaingnya itu kan dengan jumlah batik Trenggalek itu tidak begitu banyak. Sedangkan di luar kota sendiri, pembatik itu sudah kelasnya, industrinya udah besar ya. Jadi mungkin kendalanya, kekurangannya kita kelemahannya distribusinya secara besar, itu aja. Pemasaran ini Mbak. Pemasarannya berapa? Pemasaran ini mak tas enggal niku dereng anu. Nggih kula titip-titip ning ngoten, nggih online nggih wonten teng IG, teng Facebook ngoten. Kendalanya pemasaran ya. Terus kalau mau cari itu ya dibantu jualan online. Ya, online terus itu yang bantu anak saya. Itu ya ada yang itu dari Paris itu datang ke sini pembelinya, terus dari Medan pesanan itu bakul-bakul itu, terus pesan untuk anak-anak, terus sampai jadi juga jahitnya juga, jadi tinggal pakai tuh. Terus sebenarnya sudah mbak, tapi ya kurang lancar lah. Kendalanya pemasaran. Tahun-tahun ini karena ada dampak akhirnya pemasaran langsung turun gratis. Karena ndak ada event-event, biasanya kan ada event pameran gitu ya. Terus di samping itu seragam-seragam sekolah atau seragam dinas jarang. Saya berusaha untuk menjadi orang yang mandiri. Tetapi ternyata ya, menjadi orang mandiri itu justru menjadi sukses. Gitu ya. Logika, kalau kita itu pameran di bawah dinas, yang jelas kan kita sudah tidak reragan, ya? Tidurnya sudah itu. Tapi ketika kita pameran mandiri, semuanya kita biayai sendiri. Tapi apa yang terjadi bagi para pengunjung, bahkan merasa bahwa batik yang dipamerkan itu sudah sekelas dengan batik-batik yang top. Akhirnya mereka itu berani beli. Sehingga saya menawarkan batik-batik saya seperti ini, itu sudah hampir 2 jutaan. Nah, seperti ini. Ini yang kemeja, ini saya 2 juta. Lalu siapa pembelinya? Bagaimanapun harga seperti apapun, pasti ada pembelinya. Karena pembelinya itu yang punya uang. Ada 3 kriteria di balik penetapan UNESCO terhadap batik. Pertama adalah ilmu membatik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari pemilihan canting, cara mencanting, desainnya,
motifnya, hingga cara pewarnaannya. Kedua, batik Indonesia juga digunakan sebagai bagian dari kehidupan manusia, khususnya di Pulau Jawa. Seperti batik yang digunakan untuk menggendong bayi, pernikahan, menutup jenazah, hingga kebiasaan orang-orang terdahulu yang mengenakan jarit batik sebagai pakaian sehari-hari. Meskipun diakui ada kebiasaan terdahulu yang tidak diterapkan lagi saat ini. Orang sekarang orang tua pakai rok tuh Mbak. Nggak ada yang pakai jarik. Mantan aja pinjam. Tapi orang yang ngerti, ibu yang ngerti, jangan dipinjamkan, dibelikan. Batik Sidomukti ke orang-orang yang gini ini. Sidomukti itu untuk Mbak, untuk pengeling-eling. Kalau anaknya besok sunat dikemoleh, kalau anaknya sakit dikemoleh gitu Mbak. Jadi Sidomukti itu. Kriteria ketiga yang menjadikan batik diakui oleh UNESCO adalah batik sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari sejak dulu hingga sekarang. Seperti pakaian, bahkan menjadi tren fashion item saat ini. Namun sekitar tahun 70-an itu batik itu masuk juga di Trenggalek. Itu saya masih ingat, di Trenggalek itu batik sudah mulai dipakai untuk fashion, baik untuk baju maupun untuk pakaian perempuan. Nah, dari situlah yang dulunya itu warnanya itu hanya 3 warna, hanya dari pakai sogan dan nilo atau biruan, itu yang nilo itu kemudian menjadi bervariasi warna dengan menggunakan warna yang dari naphthol itu. Wonten Paris nih untuk sofa. Ya, untuk sofa motifnya motif yang ini. Warnanya nggih hitam. Warnanya enggak, biru apa itu? Jin. Iya, motifnya ya seperti ini. Tapi ininya coklatnya agak tua. Kayaknya yang tebal lebar, 2 kali lipat lebarnya. Panjangnya 2 meter persegi. Kalau yang di Medan itu baju anak-anak. Meski sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, namun ada PR bersama yang harus diemban agar batik tetap lestari. Regenerasi memang dibutuhkan untuk keberlangsungan warisan leluhur budaya bangsa. Kulo Adi Selamat, putrane Ibu Watiah nomor 4. Mungkin istri saya yang meneruskan. Pelajaran mencanting atau membatik itu bisa dijadikan muatan lokal, khususnya di SMK. Bisa juga jadikan agenda rutin, agenda tahunan untuk pelatihan, misalkan di BLK atau di dinas terkait itu pelatihan tahunan. Saya kira tidak apa-apa untuk muatan lokal, terutama untuk sekolah kejuruan ya. Untuk ini saya kira kalau tidak didasar dari mulai awal saja dari sekolah, dari kurikulum, saya kira tidak bisa saya. Ya, harapan saya untuk batik Trenggalek, semoga batik Trenggalek semakin dicintai, semakin dibanggakan khususnya oleh warga Trenggalek sendiri, dan semakin berkembang, bisa bersaing di nasional. Ya, sebetulnya kita berupaya agar batik Trenggalek itu bisa digunakan secara umum atau secara nasional. Seperti tahun 70-an, 80-an batik Trenggalek itu sangat terkenal, terutama di wilayah Sumatera itu batik Trenggalek sangat terkenal. Tapi sekarang ini agak ini ya, kalah, redup. Ya mudah-mudahan lah ini untuk Trenggalek itu batiknya bisa bangkit lagi seperti tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an lah. Nggih, pengennya batik Trenggalek nggih maju, syukur-syukur lek ada pameran lagi, ada ngoten. Lek waktu ada pameran kan mesti lakunya itu pasti harapan laku niku wonten. Kalau setiap pameran mboten nate so ngoten Pak. Semoga anak Trenggalek mencintai batik lokal Trenggalek. Batik tidak sekedar warisan budaya, tetapi juga identitas bangsa.
Melalui batik, masyarakat dapat turun-temurun mengabadikan filosofi dan cerita kehidupan melalui motif-motif yang digambarkan. Bagi sebagian orang, batik juga dijadikan sebagai salah satu sumber penghidupan. Selain itu, seiring dengan perkembangan fashion di dunia, batik juga memberikan nilai ekonomi, khususnya bagi pelaku industri batik itu sendiri. Selamat Hari Batik Nasional tahun 2021. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik Nasional 2021. Semoga batik tetap jaya karena batik warisan nenek moyang kita. Semoga batik tulis Trenggalek jaya dan selalu menjadi harapan. Cepat dikenal, semakin disukai rakyat Indonesia atau di luar negeri. Maju jaya. Semoga sukses dan jaya. Amin amin amin. Sip, jempol-jempol, semangat.